Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyaitonir wasyakirin amma ba'd. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para alim, para ulama, para kiai, para asatiz, para habaib, para masyayikh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para imam, para bilal dan jamaah Masjid Al-Uswah yang dimuliakan dan sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, di malam ke-23 ini, marilah tetap kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat iman dan kesehatan Allah telah menyampaikan langkah kita ke tempat ini. Sebagai bukti bahwa nikmat iman itu kepada kita, yaitu kita dapat melaksanakan sholat isya berjamaah yang dianjurkan bagi kita, ya, yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kaum laki-laki untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Tanpa nikmat iman ini kita mungkin tak bisa buat apa-apa. Kemudian yang kedua, bersyukur kehadirat Allah atas nikmat kesehatan. Tanpa nikmat kesehatan juga, hanya karena nikmat iman, maka kita tidak akan bisa mampu melangkahkan kaki kita ke masjid yang mulia ini. Kenapa? Bisa jadi kita berada di rumah sakit. Bisa jadi kita berada di rumah, sudah mau berangkat ke masjid, perut sakit mulai sebanyak makan terasi tadi, banyak makan pedas-pedas. Akhirnya langkah kita terhentilah, nanti sajalah di rumah. Begitu juga nikmat iman, ya. Kalau tidak ada nikmat kesehatan, tidak ada nikmat iman, hanya kesehatan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita melihat sana sini wirawiri di jalan raya, dan sampai saat ini kemajuan kita sholat tarawih di dalam masjid, surau, dan dimanapun di seluruh Indonesia, kemajuan itu semakin ke depan sapnya, tidak ke belakang. Kalau kita melihat, kita lihat sajalah nanti di mall, di kafe, dan di mana-mana kalau mau mencari, di situlah banyak. Minta aja tanda tangan sama dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama-sama di majelis yang mulia ini. Kita dipilih Allah karena nikmat yang Allah berikan kepada kita masih bisa kita pergunakan dengan semestinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bagi siapa yang mengutuskan nikmat kepadaku, akan aku tambah nikmat-nikmat yang lain. Tapi ingat, kalau kau kufur, apa katanya? Kata Allah, inna azabi lasyadid. Azabku pedih di dunia aja nampak azabnya, apalagi di akhirat. Tapi alhamdulillah, semoga yang hadir di sini dijamin Allah di dalam khazanahnya. Semoga yang hadir di sini masuk dalam lindungan Allah, dan mudah-mudahan mendapatkan malam yang istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Amin. Bapak hadirin yang muliakan, sebagaimana disampaikan oleh protokol tadi, judul daripada ceramah kita, kultum kita saat ini adalah urgensi pendidikan agama di dalam keluarga. Kita tahu bahwa anak, istri, suami itu adalah tanggung jawab kita. Kalau kita punya istri, artinya tidak duda, berarti kita punya tanggung jawab terhadap anak dan istri. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyah. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban nanti akhirnya. Siapa yang bertanggung jawab? Kita sebagai pemimpin. Siapa pemimpin dalam rumah tangga? Adalah ayah, adalah laki-laki. Gak ada imam perempuan laki-laki di belakang, lah terbalik kot namanya tuh. Nah, alhamdulillah kita diberikan kenikmatan itu. Dan apa? Sekarang kita melihat, kita sebagai pemimpin saja nggak bisa mencontohi kepemimpinan kita di dalam rumah tangga. Banyak sekali urgensinya di sini adalah pendidikan agama.
Kita tahu bahwa yang punya uang memanggil ustadz, memanggil mubalik untuk diajarkan ngaji di rumah, diantar-antarnya anak ke TPQ, betul, tidak salah. Diantarnya ke pondok pesantren, betul, tidak salah. Tapi apakah mampu mereka memiliki adab yang baik, akhlak yang baik? Ilmu itu boleh mengikuti, ilmu itu bisa diikuti. Kalau adab tak punya, ilmu tak bisa apa-apa, Pak. Tak usahkan jauh-jauh, dalam satu kerja di kantor saja, Pak, orang sok-sok pintar ataupun sok-sok bagaimana tidak akan dipakai. Ya, sok-sok pintar. Yang sekarang itu yang penting kalau dia bodoh pun dia tak pandai, dia mau belajar, akhlaknya punya, pasti dipakai. Betul tak? Tapi kalau akhlaknya nggak punya, jangan harap. Nah, begitulah kita harapkan kepada anak-anak kita. Apa urgensinya kita mendidik anak-anak kita dengan agama? Ketika dia tahu bahwa sholat itu ada, kepatuhan terhadap orang tua itu ada, ketauhidan kepada Allah itu ada, ketidaksombongan itu harus ditanamkan, berbicara itu lemah lembut harus ditanamkan. Kalau tidak punya itu, apa yang terjadi kepada anak kita? Guru pun dilawan. Coba Bapak lihat mirisnya anak-anak zaman now. Lihatlah di TikTok itu. Sekarang ini sudah zaman knowledge, ilmu pengetahuan. HP sudah merupakan konsumtif hidup kita. Banyak anak-anak kita yang sangat miris kalau kita lihat. Di luar daripada skenario, dari ekspektasi kita sebagai orang tua. Kita mengantarkan anak kita ke sekolah untuk dididik, tapi anaknya kita aja tak terdidik. Ini apa yang salah? Siapa yang salah? Untuk hal itu mari kita introspeksi diri sebagai orang tua. Apakah saya yang kurang memberikan contoh? Ataukah anak saya yang kurang mengerti? Ataukah kurang pendidikan di dalam agama? Atau memang kami yang bodoh? Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang agama, esensinya di dalam pendidikan agama, di dalam keluarga, kita sudah diperintahkan Allah untuk keluarga kita jauh dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Waquduhun nas nawal hijarah. Itu sudah ditetapkan Allah dalam Al-Quran. Kita disuruh jauhkan diri kita, keluarga kita dari azab api neraka. Sudah diingatkan Allah dalam Quran. Tapi mirisnya kalau kita ini orang tua nggak bisa memberikan contoh. Bagaimana anak itu di dalam rumah mau mengikuti contoh? Yang dicontoh aja nggak ada, Bapak. Tambah lagi masuklah afirmasi daripada HP, handphone dan lain sebagainya. Kita lihat, Pak, miris sekali anak-anak sekarang SD saja sudah mengenal dengan hubungan intim. Mohon maaf. Inilah gunanya agama. Agama itu memfilter mana yang hak, mana yang batil. Dari segini mungkin kita memperkenalkan itu. Diajak anak-anaknya ke masjid, diajarin untuk berpuasa, kemudian dibawa untuk mendengarkan ceramah, majelis-majelis taklim, didekati dengan ulama-ulama. Jangan tahunya hanya artis-artis toh. Irfan Hakim, Desi Ratnasari tahu, tapi ditanya siapalah istri Nabi Muhammad, kagak tahu. Rasulullah itu lahir di mana, nggak tahu. Sejarah Nabi nggak ngerti. Sirah Nabawi itu saya rasa sudah hal yang ikhwal bagi kita. Tapi anak-anak sekarang, Masya Allah, saya tanya waktu saya ceramah Isra wal Mi'raj, Rasulullah diberangkatkan dari mana ke mana, nak? Dari Mekah menuju ke Baghdad katanya. Siapa yang ngajarin? Guru pula yang disalahkan. Kalau guru salah, kalau anak hebat, nggak dapat gurunya apa-apa, orang tuanya yang disebut. Tapi kalau anaknya, muridnya yang salah, yang disalahkan siapanya? Gurunya, ustadznya, ustazahnya.
Ini sudah menjadi fenomena bagi pendidikan kita. Apa yang terjadi? Yang nggak punya akhlak nih siapa sebenarnya? Orang tuanya kah atau anaknya? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ceramah yang singkat ini saya tidak lama-lama, paling tidak kita mencontoh Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim itu mendidik anaknya dengan sangat-sangat luar biasa. Luqmanul Hakim itu bukan Rasul, bukan Nabi, bukan siapa-siapa. Beliau itu digelar Al-Hakim oleh Allah karena kebijaksanaannya, dan diberikan dia ilmu hikmah di dalam dirinya, sehingga diabadikan dalam surat Luqmanul Hakim, surat Luqman. Kalau menceritakan tentang Luqmanul Hakim mendidik anak, baca surat Luqman ayat 12 sampai dengan 19. Bacalah sana sendiri. Mulai ayat 12 dikatakan di situ, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dipanggil itu anaknya, namanya Taren, berdasarkan kitab Bidayatul An-Nihaya, ya, disampaikan bahwa Luqmanul Hakim memanggil anaknya dan menyampaikan itu, pesan itu kepada pesan moral kepada anaknya. Wahai anakku, yang artinya jangan kau sekali-sekali menyekutukan Allah. Jangan sekali-sekali engkau menduakan Allah. Karena sesungguhnya kemusyrikan, kesyirikan itu adalah kezaliman, bentuk kezaliman yang nyata. Jangan sekali-sekali ya kau nak. Yo nggih. Kemudian Luqmanul Hakim enggak sampai di situ. Dia mengajarkan kepada anaknya memakai hele, sini kene kowe. Apa yang disampaikan? Janganlah engkau meninggalkan sholat. Ajak anak kita Pak sedini mungkin untuk mengenal masjid, untuk mengenal surau, makmurkan masjid, masjid Allah, makmurkan musolah-musolah yang dekat dengan rumah. Ini alhamdulillah kalau kita dekat-dekat perumahan di sini, ini menjadi makmur dan masjid paling megah. Dan saya tahu masjid di sini para alim, para ulama paling banyak menyebarkan dakwah. Saya ini hanya fakir ilmu saja yang kepepet di pinggir jalan dipanggil ceramah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Luqmanul Hakim mengatakan kepada anaknya, janganlah engkau meninggalkan salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karena apa? Kalau kita nyatanya solat, tapi kita masih berbuat kemungkaran, dipertanyakan sujud kita, dipertanyakan taharah kita, dipertanyakan niat kita. Karena solat itu awalnya kita makrifat kepada Allah, hubungan kita kepada Allah. Kalau solat kita masih ngangguk-ngangguk, berarti makrifat kita kepada Allah pun belum sampai, masih tahap syariat. Nah kemudian apalagi kata Luqmanul Hakim? Dia katakan kepada anaknya, wahai anakku, taatlah engkau kepada orang tua. Ajarkan anak taat kepada orang tua. Falan taqul lahuma uffin. Jangan kamu mengatakan kata kepada orang tuamu. Tapi kita ngajarin kepada anak, kita contohnya manggil anak pun udah keras. Secara psikologi, kebudayaan di dalam rumah tangga itu harus perlu Pak kita ketahui. Ya, kita memanggil anak, membangunkan anak, itu juga pengaruh dalam jiwa ke pendidikan anak dalam keluarga. Kita bangunin anak, hehehe, bangun. Nggak gitu. Bangunin anak, assalamualaikum. Assalamualaikum, ayo bangun. Kum, bangun subuh nak, yuk. Ayo sayang. Enggak bangunin, kau ini udah jam berapa? Aduh, makanya anak itu bebal. Kemudian kenalkan rumah sedini mungkin dengan kehidupan agama, makan berjamaah, sholat berjamaah. Kemudian apalagi kita mengajarkan ngaji kepada anak-anak kita. Kalau tak bisa saya macam mana Pak Ustaz? Panggil Ustaz. Nah kemudian kita ajari dia adab. Karena anak sekarang kalau manggil guru kita sudah pakai alis saja dia. Padahal Ali karamallahu wajhah diceritakan dalam kitab Ta'alim Muta'alim karya Syekh Nuzi, dikatakan itu dalam bab pasal ta'zimu wa ahli.
Sampaikan begini, saya ini adalah budak, ana abdul man ta'allama harfan ilman harfan wahidan. Saya ini adalah budak jika engkau ada yang mengajarkan aku satu huruf saja, maka akan aku siap menjadi budaknya. Itu Ali karamallahu wajah, sahabat Nabi yang dijamin surga. Kita siapa? Kita merasa bayar, oh udah, anaknya dimarahin dikit merajuk pak, anaknya disentil dikit merajuk, lapor polisi, anaknya ditegur dikit, mamanya nggak terima, pindahkan tempat ngaji TPK lain-lain. Aduh, macam mana mau bagus anak ini? Anak itu kalau kita mau didik juga tarik ulur. Jangan kita mengenalkan dia dengan dunia. Dunia boleh kita kenalkan untuk knowledge, sebagai ilmu pengetahuan, biar dia tidak kaku terhadap ilmu perkembangan dunia. Tapi bukan semata-mata ilmu dunia membutakan mata hatinya. Ketika kita ajak sholat, dia masih megang HP. Ketika kita ajak dia ke masjid, majelis taklim, mending pilih untuk nongkrong di tepi laut. Banyak kan yang begitu. Coba lihat mama-mama tuh yang sholat, lihat ke belakang, mana ada anak muda lagi? Semua sudah bawa balsem, udah pada lansia semua. Coba lihat, gak ada anak-anak muda kita, kecuali pemerintah menggalakkan untuk pendidikan agama sedini mungkin. Sudah juga, ya cuman dasar anaknya. Keluarga paling inti adalah pendidikan paling utama adalah di keluarga dulu. Bagaimana mendidik anak kita, nggak perlu keras. Anak sekarang ini keras makin jadi dia. Kita dengan lemah lembut, dengan apa? Dengan ucapan ahsanul kalam. Dan kemudian apalagi Luqmanul Hakim katakan, jangan sombong kepada siapapun. Kenapa kalau kesombong itu? Sombong itu bisa menghancurkan diri kita. Karena kesombongan itu bisa menghancurkan diri kita dan seluruh orang-orang yang ada di kelilingnya. Circle-circle yang ada pada dirinya itu merusak tatanan sosial karena kesombongan kita. Pangkat, derajat, semua kekayaan itu nggak ada apa yang dibanggakannya itu. Janganlah engkau sombong, karena sombong itu dapat menghancurkan kita. Man tawaddu'a arafahullah. Barang siapa yang tawaddu kepada Allah, Allah akan angkat derajat. Demikianlah mungkin yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala penyampaian ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpah kurniakan kepada kita. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.